Adakan kembali rapat kerja antara Menteri Keuangan dengan Komisi 11 DPR RI membahas mengenai masalah kinerja penerimaan negara tahun 2025 yang lalu. Ini perlu kita rapkerkan, Pak, untuk besok BPS akan mengumumkan mengenai kinerja ekonomi makro kita untuk year on year tahun 2025. Hari ini kita rapat mengenai penerimaan dan ini adalah dalam rangka kita ingin mengetahui posisi pastinya 2025 itu seperti apa, kalau kita menghadapi tekanan-tekanan yang karena apa, dan itu akan menjadi dasar pijakan kita di 2026, Pak, untuk melakukan beberapa evaluasi, perbaikan, dan ini penting, jangan sampai kemudian kita menghadapi situasi yang sama di tahun yang berbeda. Tentu ini memberikan harapan, karena apa? Mudah-mudahan dengan situasi yang makin membaik dan banyak permasalahan yang sudah diatasi oleh Menteri Keuangan bisa menjadi salah satu indikasi tentang perbaikan-perbaikan kita ke depan. Alhamdulillah, hingga 31 Januari 2026, realisasi penerimaan negara mencapai 172,7 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 9,8% secara tahunan. Kinerja ini terutama ditopang oleh penerimaan pajak yang tumbuh tinggi mencapai 30,8% year on year. Pertumbuhan tersebut berasal dari kenaikan penerimaan bruto sebesar 7% serta penurunan signifikan restitusi hingga 23%, sehingga seluruh jenis pajak mencatat pertumbuhan neto positif. Di sisi lain, penerimaan bea dan cukai mengalami kontraksi sebesar 14%. Penurunan ini dipengaruhi oleh lonjakan impor dengan tarif 0% sebesar 29%, serta turunnya harga CPO dari $1,159 per metric ton menjadi $916 per metric ton, atau terkoreksi sebesar 13,5%. Kinerja PNBP juga melemah dengan pertumbuhan negatif sebesar 19,7% akibat tidak berulangnya setoran dividen perbankan sebesar 10 triliun pada tahun sebelumnya. Gambaran pajak penerimaan pajak bulan Januari ini menunjukkan bahwa kelihatannya betul-betul memang pembalikan arah ekonomi sedang terjadi, sehingga pendapatan pajaknya tumbuh dibandingkan dengan tahun lalu. Saya beri kesempatan kepada Ibu Putri Komarudin. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 11 yang terhormat, Pak Purbaya beserta seluruh jajaran dari Kementerian Keuangan. Yang pertama soal efektivitas dari belanja perpajakan. Jadi kalau kita lihat datanya, memang dalam 3 tahun terakhir tren belanja perpajakan kita itu terus meningkat dengan angka yang cukup signifikan. Pada tahun 2023 362 triliun rupiah. Dan kemudian tahun 2024 400 triliun rupiah, dan terakhir tahun lalu itu sampai dengan 530 triliun rupiah. Jadi memang tren ini menunjukkan bahwa instrumen belanja perpajakan semakin kita andalkan untuk mendorong aktivitas perekonomian dan tentu juga menjaga iklim usaha. Tapi tentu yang perlu kita perhatikan di sini adalah dari segi efektivitas dan juga kualitas dari dampaknya. Jadi yang justru kita ingin dengar dari Pak Purbaya hari ini adalah sejauh mana belanja perpajakan ini benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi di dalam negeri, dan tentu yang terpenting menciptakan lapangan pekerjaan. Karena tentu kami berharap belanja perpajakan bisa menghasilkan multiplier effect yang sesuai, sehingga potensi penerimaan negara yang terkorbankan itu bisa terkompensasi dengan penerimaan yang dihasilkan dari belanja perpajakan tersebut di sektor lainnya seperti lapangan pekerjaan. Dan Pak Presiden mengatakan bahwa 12% itu hanya untuk PPN BM dan impor barang mewah. Tetapi apa yang terjadi, Pak? PPN kita masih tumbuh, walaupun tidak sebesar itu. Artinya apa? Bahwa tarif yang tidak naik itu memberikan dampak yang positif, Pak. Tidak memberikan konstruksi yang diperkirakan.
bahwa pajak penerimaan dalam negeri justru tumbuh 23% growth-nya. Dan ini yang menurut saya yang tidak dianalisis. Pak Purbaya, saya ingin memberikan itu. Dulu diperkirakan Pak, saya termasuk yang mendiskusikan dengan Menteri Keuangan ketika diputuskan bahwa langsung dibuat prediksi bahwa kita akan mengalami penurunan 70 triliun karena tidak jadi diterapkannya 12%. Tapi faktanya ini tidak terjadi Pak. Makanya Pak, itu yang terjadi 23% growth-nya APBN. Tesis-tesis anak buah Bapak nanti, karena Bapak sekarang adalah policy maker di sektor fiskal, Bapak juga harus hati-hati ke depan. Usulan kenaikan tarif ini harus Bapak hati-hati sikapi. Karena kajian yang selalu disampaikan itu adalah instrumennya cuma satu Pak, untuk menaikkan penerimaan. Isunya adalah tarif. Dan itu diterapkan sangat panjang, dan itu tidak hanya di sektor pajak, tapi juga cukai. Ini buktinya Pak, kenaikan 11%-nya menjadi 12% tidak dijalankan, justru penerimaannya tumbuh Pak. Padahal waktu ini ada banyak konstelasi, bagaimana Kortek, para retailer itu, di awal-awal dia tidak bisa mengakses menerbitkan faktur pajak dalam jumlah yang orang yang mempunyai produksi itu sangat besar jumlahnya. Nah ini yang perlu Bapak itu. Berikutnya Pak, ini belum lagi kalau kita perhatikan di halaman 24, ini juga terjadi di PNBP Pak. Ketika apa? Pemegang saham, Menteri Keuangan sebagai pemegang saham BUMN dikeluarkan dan diganti oleh BPI Danantara, dan penerimaan dividen BUMN tidak dimasukkan sebagai PNBP, waktu itu targetnya 90% yang sudah masuk baru 10%, penerimaan yang turun itu hanya sekitar 50 triliun Pak. Padahal pada saat yang sama menghadapi constraint tadi penerimaan dari sisi penurunan harga harga jual sumber daya alam kita. Menurut saya, Pak, Bapak harus mulai sebagai Menteri Keuangan yang baru, Bapak mulai mendesain ulang mengenai strategi fiskal kita ini. Lah, inilah yang kalau menurut saya, Bapak sebagai Menteri Keuangan yang baru, harus dengan perspektif dan cara pandang yang lebih luas, Bapak bisa menemukan strategi barunya akan seperti apa. Nah, tentunya tergantung kepada policy Bapak nanti ke depan. Kami di politik ini Pak pasti akan memberikan dukungan ke Bapak karena kami partainya partai penguasa Pak. Bapak bagian dari kami. Kalau Bapak mendesain ulang seperti apa, kami berikan dukungan itu Pak. Karena apa Pak? Strategi penerimaan itu menjadi kunci utama Pak. Kunci utama mengenai berapa defisit kita, berapa surat utang yang harus kita. Nah, sama juga Pak di sektor cukai. Cukai ini Pak, instrumennya satu yang digunakan. Tarif Pak. Padahal ada penerimaan negara yang luar biasa di sana. Nah inilah kalau menurut saya, ini kesempatan terbaik Bapak. Ini adalah APBN 2027 nanti, ini akan kita susun. Bulan Mei kita membicarakan PPKF. Bapak ada waktu dalam beberapa bulan ini untuk mendesain ulang. Menata ulang. Itu. Bapak menuliskan sejarahnya sendiri dengan pulpen yang Bapak miliki di Kementerian Keuangan ini. Kami di sini cuma mengaminkan Pak. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kepada Pak Purbaya. Mudah-mudahan ini menjadi sinyal kuat dukungan Komisi 11 Bapak untuk melakukan perombakan hal-hal yang fundamental yang Bapak pandang perlu diperbaiki. Karena banyak sektor yang sudah Bapak rubah. Subsidi sudah Bapak rubah, aturan pembayaran dan sebagainya sudah Bapak rubah. Hal-hal yang fundamental ini juga harus Bapak lakukan perubahan. Apalagi tadi Pak Fauzi sudah menyampaikan, setiap rapat kita di sini Pak, penerimaan pajak selalu membicarakan soal harga komoditas kita. Lah, ketika pemerintah melakukan, Menteri ESDM melakukan upaya pengurangan atas perintah Bapak Presiden bahwa reserve kita harus simpan,
RKAB-nya dikurangi, pasti akan terjadi penurunan volume. Dan ini dampaknya pasti direct impact kepada penerimaan PNBP dan penerimaan pajak. Lah ini yang harus Bapak pikirkan. Lah strateginya apa yang harus kita lakukan? Lah ini yang bisa saya sampaikan, saya beri kesempatan Bapak untuk memberikan jawaban atas pertanyaan kita, yang lainnya bisa tertulis Pak, yang utama saja Pak. Terima kasih Pak Ketua. Ini semakin lama semakin luas pertanyaannya Pak. Jadi saya kelihatannya seperti Menko Perekonomian nih. Agak bingung juga. Menaik. Oke. Kalau kita lihat dari concern Bapak-bapak Ibu-ibu, saya pikir sama dengan concern saya juga, gimana memperbaiki semuanya. Cuman kalau kita lihat, mungkinkah itu dicapai dengan kondisi yang sekarang? Ini ceteris paribus dengan keadaan yang sama ya, tanpa perubahan macam-macam. Tadi penerimaan pajak Januari kita sudah mencapai berapa? Tumbuh 30,8% dibanding Januari tahun lalu. Let's kita asumsikan sama, kita bisa jaga pertumbuhan itu. Itu akhir tahun kita bisa dapat pajak dari pajak sekitar income lah 2.492 triliun. Ini sudah di atas angka 2.357 triliun di APBN 2026. Tapi ini kan misalnya yang terlalu berlebihan. Tapi paling enggak kita udah kelihatan lah seperti itu, ada kemungkinannya karena tahun lalu negatif tumbuhnya. Beberapa kemungkinan tambahan adalah dari restitusi. Tahun lalu kita jebol berapa? 361 triliun rupiah. Itu naiknya hampir 100 triliun rupiah dibanding tahun 2024. Itu karena restitusi 2023 dan 2024 2 tahun berturut-turut yang ada dipindahkan ke tahun 2025. Dengan perhitungan yang sama, kalau nggak ada angka itu, saya pikir dengan growth rate yang sama mungkin tahun ini mungkin restitusi kita paling 270-an. Itu akan memberikan tambahan mengurangi pengurang dari net pendapatan pajak kita. Jadi ceteris paribus dengan itu dan dengan ini udah lumayan kita ada harapan. Dan selain itu kita sedang memperbaiki cara kita mengumpulkan pajak. Tahun lalu kan Cortex berantakan. Kita sudah perbaiki tahun ini, harusnya sih udah nggak ada masalah lagi. Ada masalah kecil di sini dan sana, tapi saya pikir sih secara keseluruhan akan lebih baik. Mungkin ada masalah bandwidth, kita akan perluas bandwidthnya sampai dengan bulan Mei tahun ini, sehingga kemungkinan gangguan gara-gara bandwidth sudah akan berkurang dengan amat signifikan. Yang berikutnya kami sedang melakukan juga reformasi di pajak dan bea cukai. Jadi bea cukai sudah kita umumkan minggu lalu ya Pak Jaka ya. Siap. Kita ganti hampir berapa? 34 orang pejabat-pejabat Pak bea cukai di tempat-tempat sentral yang dianggap ramai, yang selama ini saya anggap kalau diberi perintah orang-orangnya tidak memfollow up dengan baik. Jadi itu merupakan shock terapi ke teman-teman bea cukai yang baru, yang baik-baik, yang di posisi yang baru, yang dianggap gemuk tadi, untuk meningkatkan kinerjanya dengan lebih baik lagi. Hal yang sama juga akan kita lakukan ke pajak. Minggu ini kita akan pindahkan mungkin berapa? 50 orang? 45 orang lebih dari tempat-tempat yang dianggap gemuk dan kita anggap masih melakukan diskusi dengan para wajib pajak tertentu untuk dipindahkan ke tempat-tempat yang lebih sepi. Rupanya kalau di pajak, di keuangan atau di pegawai negeri kita nggak boleh nggak bisa mencat pegawai. Merumahkan juga nggak bisa ya Pak Ketua ya. Saya tadi mau, saya rumahin aja, nggak bisa rupanya. Nanti dituntut dipetun kalah lo katanya. Ya udah nggak jadi. Jadi kita pindahkan ke tempat-tempat yang lebih sepi. Dan yang bagus-bagus kita tempatkan tempat yang lebih baik supaya mereka atau ada perbaikan di tempat kita. Ini shock terapi kita pindahkan sebanyak ini belum pernah selama ini ya.
Paling biasanya 1, 2, 3. Korteks saya sudah bilang tadi, sudah kita perbaiki Pak. Sumber datanya apa namanya? Codingnya sudah kita dikasih ke kami. Kami sekarang mempunyai tim yang cukup bagus untuk memperbaiki itu secara terus-menerus. Yang ketujuh, Menteri Keuangan akan memberikan jawaban tertulis dalam 7 hari kerja. Ini sangat strategis ini Pak, karena di awal tahun kita sampaikan, kita berikan penguatan, kita berikan kesempatan Bapak membangun strategi di kesimpulan rapat ini. Saya tawarkan kepada anggota dulu Pak, dan pimpinan sepakat? Poin ketiga Pak, Ketiga. itu langsung upaya kebijakannya aja nggak ada upaya Pak. Kebijakannya Oh, mempertajam kebijakan aja ya, upayanya hilang ya. Oke. Itu. Tadi ini sepakat ya? Sepakat. Pimpinan dan anggota sudah sepakat Pak. Ini kesimpulan yang sangat strategis Pak di awal tahun. Memberikan penguatan, memberikan peluang, memberikan dukungan juga kepada Bapak untuk memberikan harapan Pak. Nah, itu yang penting. Kalau harapan itu udah di mana-mana Pak Purbaya ini. Oke. Semoga tahun ini pengumpulan income kami pajak dan bea cukai lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.